Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Fatmawati. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proposal bisnis plan kami yang merupakan tugas pengantar bisnis dari Bapak Gautama Sastrawaskita. Kami dari kelas D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Febi Maharani, yang kedua Danti Fatmawati, yang ketiga ada Arla Saiza Putri, yang keempat Funky Andi Saputro, yang kelima Dedi Mario Saputra, yang keenam Farel Nayudian Aldama, dan yang terakhir ada Anita Afis Sunani. Bisnis plan kami berjudul Muffin Choco Chips. Pertama yang akan kami bahas adalah informasi tentang muffin dan juga latar belakang. Yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat aspek operasional, yang kelima aspek finance, yang keenam aspek marketing, dan yang terakhir adalah aspek human capital. Baik, yang pertama adalah informasi tentang muffin. Jadi apa itu muffin? Muffin adalah kue dengan rasa manis yang memiliki tekstur lembut, mengembang di bagian atas dan juga merekah. Muffin memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dari produk roti dan kue lainnya, yaitu memiliki permukaan yang mengembang, berbentuk seperti puncak, kering, cenderung retak, dan berwarna coklat keemasan atau kekuningan. Tekstur muffin dapat digolongkan lembut, namun apabila dibandingkan dengan produk kue lainnya seperti cupcake dan juga bolu, maka muffin memiliki tekstur yang lebih padat. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Yang melatar belakangi kami memilih muffin sebagai bisnis plan kami adalah karena di zaman persaingan perdagangan saat ini, para wirausahawan berlomba-lomba menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh para konsumen. Dari berbagai macam produk yang ada, produk makanan atau kuliner lah yang merupakan salah satu paling banyak diminati oleh konsumen. Dengan pangsa pasar anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, maka kami memiliki ide pendirian usaha makanan yaitu sejenis bakery yang disebut Muffin Choco Chips. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Visi dan misi. Visi 1. Menghasilkan produk yang berkualitas. 2. Harga yang bersahabat dan disenangi masyarakat. 3. Mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Visi 1. Menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu tinggi. 2. Menggunakan peralatan yang aman. 3. Menarik konsumen dengan produk yang unik dan harga terjangkau. 4. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. 5. Melakukan inovasi dan pembuatan kue. 3. Tujuan dan manfaat. Manfaat 1. Memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuangan. Manfaat 1. Menjadikan muffin choco chip dapat dikonsumsi semua kalangan. 2. Menciptakan peningkatan daya saing dan kreativitas terhadap produk kue muffin ini. 3. Menciptakan kue muffin yang berkualitas. 4. Meningkatkan keinginan dalam berwirausaha. 5. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas pengantar bisnis. 6. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis. 7. Untuk mengembangkan ide kreativitas dan inovasi. Aspek operasional memiliki 5 poin, yaitu lokasi produksi, kapasitas produksi, proses produksi, proyeksi pengembangan usaha, analisis SWOT. Lokasi produksi untuk menjalankan usaha ini adalah di rumah, karena bisnis yang kami jalani masih bersifat mikro dan tahap awal, atau disebut juga home industry. Kapasitas produksi ditentukan berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, antara lain kapasitas alat, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Kapasitas produksi yang kami rencanakan adalah sebanyak 20 cup dalam satu kali produksi. C. Proses produksi. Bahan baku 1. Tepung terigu protein rendah 300 gram. 2.
margarin cair 400 gram. 3. Gula 200 gram. 4. Minyak sawit 75 gram. 5. Baking powder 1 sendok teh. 6. Soda kue 1 sendok teh. 7. SP 20 gram. 8. Vanilla essence 10 ml. Peralatan: 1. Oven listrik. 2. Hand mixer. 3. Bowl mixing. 4. Spatula. 5. Gelas ukur. 6. Timbangan. Tahapan produksi: 1. Panaskan oven 200 derajat Celcius. 2. Saring tepung terigu, baking powder, garam dan gula dalam baskom, buatlah kawah. 3. Campur dengan susu, aduk rata, diamkan 10 menit hingga agak mengental. 4. Masukkan telur dan mentega cair, aduk rata. Tuangkan pada kawah terigu, aduk dengan sendok, kayu atau spatula sampai tercampur rata. 5. Tuang adonan dengan sendok ke dalam cetakan muffin yang telah dioles minyak atau margarin hingga hampir penuh. Panggang dalam oven 15 menit hingga kuning kecoklatan dan matang. D. Proyeksi pengembangan usaha. Usaha pembuatan kue muffin ini termasuk dalam lingkup kecil atau home industry. Untuk prospek kedepannya akan dikembangkan berbagai varian rasa baru seperti keju, red velvet, tiramisu, bahkan matcha, dan dengan berbagai macam topping juga. Analisis SWOT. Pertama, strength, kekuatan. Bahan yang kami pakai memiliki kualitas yang bagus, harga terjangkau, memiliki rasa yang seimbang secara manis dan gurih, disertai choco chip yang membuat produk kita berbeda dari produk yang lainnya. Pengemasan yang menarik tanpa bahan pengawet. 2. Weakness, kelemahan. Kelemahan dari produk kami ialah tentang daya tahan makanan, karena kan kami memakai produk alami tanpa bahan pengawet. Opportunity, peluang. Peluang yang menjanjikan, terutama target pasar yang diincar adalah anak-anak, remaja hingga dewasa, di mana makanan coklat dan manis banyak digemari, dan produk kue muffin kami juga berbahan coklat dengan rasa dan tampilan menarik. Muffin ini dapat menarik minat seseorang, yaitu konsumen, dari juga sebagai makanan pengganjal perut ataupun penunda lapar. Sangat cocok untuk dijadikan makanan jika belum sempat sarapan. Ancaman: kompetitor yang lumayan banyak memproduksi produk yang sejenis menjadi ancaman terbesar. Selain itu juga sifat daya tahan produk sendiri yang tidak dapat bertahan lama. 5. Aspek finance. A. Biaya bahan baku dan peralatan. Biaya bahan baku: untuk biaya bahan baku muffin dibutuhkan uang 1.380.000 dalam 1 bulan. Biaya peralatan: untuk biaya peralatan menghabiskan 228.000 setelah melakukan penyusutan dalam 1 bulan. B. Biaya alokasi dana untuk 1 bulan. 1. Biaya tetap setiap bulan. Biaya penyusutan peralatan, oven, mixer, dan lain-lain 228.000. Bahan adonan kue muffin sejumlah 1.380.000. Kemasan 300.000. Listrik 150.000. Biaya tenaga 200.000. Total produksi 228.000 ditambah 2.030.000 sama dengan 2.258.000. C. Harga jual produk disesuaikan dengan harga pasar, yaitu kami menjual 6.000 per cupnya. D. Total pendapatan. Rumus sama dengan jumlah roti atau kali persentase produksi
kali harga jual 600 pieces dikali 90% dikali 6.000 sama dengan 3.240. Kesimpulan, laba bersih keuntungan yang didapatkan setiap bulannya yaitu sebanyak 982.000. 6. Aspek marketing. A. Target pasar. Pada tahapan awal pemasaran, produk difokuskan pada prospek domestik, lingkungan sekitar, dan masih lingkup dalam kota. Namun untuk prospek kedepannya, dengan adanya meningkatkan mutu dan manajemen yang baik, bukan tidak mungkin didistribusikan keluar kota. Target pasar produk kami masuk di semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. B. Strategi pemasaran. A. Menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. B. Melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan, dan ramah. C. Memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. C. Promosi. Untuk promosi produk kami dilakukan lewat sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook yang memiliki jangkauan lebih luas, serta memanfaatkan koneksi dan relasi dari pemilik produk, dari mulut ke mulut konsumen yang pernah mengonsumsi. D. Sistem penjualan. Sistem penjualan yang dilakukan adalah direct selling atau penjualan secara langsung. Bisa menerima pesanan juga serta dititipkan ke outlet-outlet, bakery, toko makanan, dan bahkan coffee shop. 7. Aspek human capital. Struktur organisasi dibuat sebagai acuan dalam pembagian tanggung jawab, pengelolaan bisnis sehingga sistem manajemen bisnis dapat berjalan dengan baik dan terkonsep. Organisasi akan membantu dalam terciptanya keadaan yang saling berkaitan di antara pelaku bisnis. Struktur organisasi bisnis di antara lain adalah A. Pemilik usaha. Pemilik usaha adalah perseorangan. B. Sekretaris dan bendahara. Bagian sekretaris dan bendahara dirangkap oleh satu orang dengan tujuan untuk mempermudah akses pengelolaan usaha. C. Bagian produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi. Tenaga kerja produktif di lingkungan sekitar yang memiliki pemahaman dan keahlian dalam dunia baking yang sudah terbiasa membuat macam jenis kue. D. Tenaga marketing. Adanya tenaga marketing sangat membantu pengenalan serta pemasaran produk. Tenaga marketing diambil dari lingkungan sekitar yang memiliki kemampuan marketing, paham, dan update dalam sosmed, dan memiliki jumlah pengikut yang lumayan banyak agar produk juga semakin banyak dikenal. Ini adalah contoh produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.